Ini cerita pertama kali saya menuju ke Pulau Sumatera tanpa persiapan, hanya untuk bertemu sang idola. Dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Baro. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Guys, balik lagi di channel Aku dan Nusantara. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama founding fathernya road trip kali ya di Indonesia. Nah ini dia, namanya Bang Den. Halo Bang Den. Halo. Halo juga Jack. Halo juga penonton Aku dan Nusantara. Salam kenal semuanya. Suatu kehormatan men, Bang Den bisa di sini. Mau gua interview, bahkan mau men gua datengin gitu. Awalnya kan gue cuma komen ya, Bang ya. Gimana ceritanya tuh bisa nyampe ke sini? Gue tuh awalnya cuma komen, Bang Den, nyusul ya. Ya kalau nggak salah gitu ya. Gue nggak berharap dibalas, gak berharap apa men. Ya udah gitu aja. Cuma memang dalam hati gue, gue pengen ketemu banget nih gitu. Karena memang gue nontonin dia terus kan. Terus tiba-tiba lu DM gue ya Bang Den. Dia DM gue gitu. Dia bilang, sini, salam kenal. Datang sini saya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, gas dia bilang. Gue langsung kaget, mau jejingkrakan gue men sama istri gue sampai teriak-teriak gitu, istri gue sampai kenapa? Gue kasih lihat chatnya kan, dia istri gue pun sampai melongo gitu, dibalas. Lebay banget ya, berlebihan. Beneran, karena kalau ibaratnya lu misalnya lu suka sama siapa Adele, suka sama Slank, suka sama siapapun gitu ya, itu yang lu cita-citakan, wah gue pengen ketemu, gue pengen apa gitu. Tahu-tahu dikasih men, gitu, dikasih dan tinggal bareng. Gue udah berapa hari om? Tinggal berapa hari? 5 hari, 7 hari. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih semingguan gue tinggal di sini dan gue bener-bener ngerasain ramah tamahnya, ilmu-ilmu yang gue dapat banyak dan masakan Kabeda, wah luar biasa. Racikan rokoknya dari Om Sanu, gokil men. Jadi satu tim ini tuh bener-bener gila yang wah gue nggak bisa ceritain banyak. Memang mesti dateng men. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak men, nggak bisa dijelasin satu-satu tuh nggak bisa. Itu satu video bisa gue doang yang ngomong ntar. Bang Den, ya. Gue mau nanya, kok lu bisa gitu ya punya keinginan dan lu jalanin gitu ya, keliling gitu. Itu gimana bang? Itu ceritanya panjang ya kalau mau tarik ke belakang gitu ya. Kan itu mungkin ada yang tanya apa pemicunya ya kan, apa tujuannya gitu. Garis besarnya sih ini memang mimpi yang udah lama banget. Dari remaja itu gue tuh udah pengen banget keliling Indonesia, pokoknya gue seneng dengan pengembaraan lah. Dari kecil tuh kalau di zamannya gue tuh kita dulu masih banyak bacaan-bacaan ya, belum ada internet, novel-novel kayak gitu, ada novel 5 sekawan namanya, ada Tintin. Itu semuanya cerita-cerita tentang petualangan yang bikin gue tuh suka excited aja kalau baca cerita-cerita tersebut. Nah sampai akhirnya kesampaiannya itu ya baru pas road trip Indonesia 8 tahun lalu, itu baru kesampaian. Jadi pesannya kalau di sini ya, lo punya mimpi, cita-cita apapun walaupun belum tercapai, lo jangan bunuh itu mimpi. Jangan bunuh mimpinya, jangan bunuh mimpinya. Oke, noted. Nah, pemicunya sampai jadi tiba-tiba lu jalan gitu, itu gimana? Kalau pemicunya ada nih kayaknya video terbaru kita bahas masalah itu. Itu perjalanan pertama kita di 2015, kita melintas di Lintas Barat. Nah, yang jalur ini kan kita sekarang lagi di Sumatera Barat nih. Tadi lo belum kasih tahu ya. Oh iya, kita lagi di Sumatera Barat di kampungnya Bang Den. Ya, nama kampungnya Payabasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Madia Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota.
Ini jenis rumah gadang. Rumah adat ya, rumah gadang, rumah adat, rumah bagonjong, macam-macam namanya. Oh, Gitu. Jadi kalau kita bilangnya ini ranah Minang. Ranah Minang. Ranah Minang. Jadi sebenarnya bukan nggak ada orang Padang ya Om, adanya orang Minang. Adanya orang Minang. Minang sukunya, kotanya Padang. Tuh. Kalau Padang itu ibu kota provinsi, tapi ya banyaklah kita juga kayak orang Manado, padahal dia orang Talaut, padahal dia orang Minahasa. Kita taunya seperti itu. Nah, dengan jalan-jalan kayak begini kan kayak Jack jadi lebih tahu. Iya. Penontonnya Jack jadi lebih tahu. Oh, kalau orang Minang itu suku. Iya. Mereka tuh sebetulnya lebih senang dipanggil orang Minang. Orang Minang. Iya, daripada orang Padang. Oke. Oh. Nah Om, gue mau tanya, kenapa lu memilih jalan-jalan begini Om? Sebenarnya kan lu tadinya di kota dong? Jakarta. Jakarta men. Nah backgroundnya Om apa nih Om? Kerjanya atau apanya karirnya? Kalau saya karirnya di bidang kesenian. Bidang kesenian. Kalau istri Kak Beda itu kerjanya dia di hotel. Kerjanya di hotel dan kesenian. Berarti dan kesenian lu juga pasti lu udah senior dong Om? Lumayan kan? Berarti. Ya, nggak ngerti juga lah itu. Tapi namanya seni gitu. Posisi kita kan belajar terus. Ya. Tapi kayak Om sama Kak Beda berarti udah settle kan di kota gitu. Ya bisa dikatakan begitu. Mau makan pasti cukup, tempat tinggal ada, semua ada gitu dong. Yang basic-basic itu pasti ada kan Om? Ada. Lah terus lu ke kota menjelajah begini Om, itu kan berarti lu cuma di mobil doang. Ya. Kita dengan mobil. Duit bisa habis dong. Ya habis lah. Terus gimana nih? Ya kalau itu kan memang awalnya ya namanya kita punya mimpi gitu kan. Memang dari dulu pengen banget gitu, pengen tahu Indonesia tuh kayak apa sih gitu. Jadi gue nggak ngerasa puas dan gue nggak ngerasa tahu Indonesia itu hanya dengan dari buku pelajaran sekolah lah atau dari media, dari internet. Sekarang dulu televisi itu nggak memuaskan jiwa gue untuk mengetahui gue tuh sebagai orang Indonesia, sebagai gue orang Indonesia gitu. Jadi itu dasarnya yang gue pengen tahu dan pengen lihat dari dekat secara langsung. Nah karena dengan berjalannya waktu akhirnya ya itulah kan. Dulu sebetulnya dari waktu gua kuliah itu udah mau berangkat tuh sama temen dengan konsep survival juga, cuman mungkin waktu itu mental kita belum pas gitu, jadi akhirnya mundur lagi. Akhirnya pas sudah menikah, gue baru menikah 3 tahun sama Kak Beda, kita langsung berangkat. Terus waktu itu kita bilang keliling Indonesia, awalnya juga coba-coba eksperimen karena juga kita bukan yang tipe yang punya tabungan udah banyak terus kita bisa jalan-jalan, itu bukan seperti itu. Ada sih tabungan sedikit gitu kan, tapi kalau untuk menghabiskan tabungan itu selama setahun aja juga nggak akan cukup gitu loh. Nah ini berarti Kak Beda sama Bang Den itu bener-bener nikah baru 3 tahun men. Jadi mereka tuh bukan pengantin lama. Ini perlu di highlight nih kan. Maksudnya kalau lu pengantin lama gitu ya, udah nikah lama ya, itu kan berarti udah nyatu jiwa dan raga men. Sisanya tergantung di jalan gimana gitu kan. Nah ini kan berarti dalam 3 tahun itu pun menikah lu masih penyesuaian hidup dong. Betul banget. Dan memang sebetulnya wah itu kalau lo mau masuk ke area situ itu dalam banget sebetulnya, panjang men. Tapi oke sih pertanyaan lo. Iya dong. Maksudnya kalau 5 tahun 10 tahun jalan bareng keluar itu udah teruji kan lo, hidup lo udah teruji dengan kesusahan ekonomi di kota. Benar. Ya kan? Ini kan berarti belum apa ya? Belum benar-benar teruji, tapi lu milih hidup di jalan yang lebih banyak lagi tantangannya men, jauh berkali-kali lipat. Iya, karena gini, gue salah satunya juga memang itu ya, karena umur pernikahan kita juga hubungan kita juga belum terlalu lama. Gue pikir salah satunya ini, gue berpikir harus ada sebuah proses ya, ada sebuah proses bersama yang bisa membuat kita tuh lebih cepat saling kenal dan saling memahami. Memang risikonya berat kalau perjalanan petualangan ini yang gue jadikan sarana seperti itu. Petualangan berat, karena apa? Kak Beda itu kan basicnya dia bukan kalau gue nih memang orang suka kemana-mana lah. Seni lah, kalau orang seni free spirit kan men. Kalau Kak Beda tuh orang rumahan bener-bener, anak mall yang pakai high heel, tiap hari ngafe, catok, full make up. Oh iya, penasaran nggak ada dong? Nggak ada memang orang rumahan, betul-betul orang rumahan. Pembujuknya gimana? Makanya ini memang betul-betul eksperimen dan risikonya dari awal itu gue berpikir ya, apalagi kalau sampai perjalanan ini Kak Beda gue paksa gitu, waduh itu lebih kacau lagi. Ya, pastilah. Kalau nggak perjalanannya nggak bisa bertahan lama, kalau nggak pernikahannya nggak bisa bertahan lama.
Gila men, pengantin baru, masih baru, Ya, masih seumur jagung gitu. 3 tahun mah. Dan akhirnya perjalanan ini setelah kita 8 tahun perjalanan itu ternyata output dari, kalau kita bicara masalah relationship ya, outputnya itu ternyata kita kok semakin kuat, semakin saling ngerti, semakin menyatu gitu. Jadi makin kesini karena kita tadinya belum saling terlalu kenal waktu kita bernikah dan perjalanan itu, kita di sini makin mengasah diri kita dengan perjalanan itu, semakin dekat dan semakin kenal. Jadi akhirnya kalau orang itu pacaran dulu gitu kan, lama-lama dia menurun grafiknya, kalau kita enggak. Kita grafiknya tuh udah dari bawah, baru kita mulai pacaran-pacaran, makin lama dengan perjalanan ini pacaran kita makin romantis. Ya, makanya kalian kalau yang jomblo-jomblo udahlah, tenang aja, tenang. Nanti kalau memang udah jodohnya ketemu ya Om. Betul, Betul kan? Nikmatin aja ya, nikmatin. Iya, kita kenal cuma 3 bulan. 3 bulan. Gua kenal sama Kak Beda 3 bulan dengan karakter yang betul-betul keras dua-duanya. 3 bulan itu putus nyambung entah berkali-kali. Akhirnya gua bosan dengan putus nyambung, gua lamar ya kalian. Udah, lu mau nggak kawin sama gua? Dia bilang, ayo, dia bilang, bener ya? Ya gua ngomong sama nyak gua ya, jangan. Ditantangin, dia langsung ngomong sama almarhum ibu ya. Udah, ya kejadian. Ya terikatlah gua sekarang. Terikat, tapi maksudnya terikat dengan istri, terikat dengan alam juga kan berarti lu? Gua tidak terikat sih sebetulnya gitu kan. Kalau lo mau bilang dari sudut pandang orang-orang yang menderita perkawinannya kan terikat ya, pasti merasa terikat. Tapi kalau kita dalam hubungan kita, relationship kita bagus ya, kita nggak ada merasa terikat. Bahkan menurut gua Kak Beda lebih membantu lagi tentang ide kebebasan yang ada di kepala gua. Dia melengkapi itu justru sekarang. Tanpa dia kan nggak mungkin juga nih perjalanan ini bisa jadi apa namanya, jadi kenyataan buat mimpi gua gitu. Jadi ya orang kuatnya Kak Beda. Karena banyak teman-teman juga yang kalau gua nonton di video juga banyak yang ngomong, maksudnya komen-komen gitu ya, aduh nggak boleh sama istri apa gitu, banyak. Padahal mereka mau mulai. Ya kalau kita ngobrol, ketemu lagi camping bareng atau apa, atau di komunitas, bercanda-bercandaan itu kayak gitu. Bercanda-bercandaan masalah izin dari istri lah, lebih baik minta maaf daripada minta izin lah, yang gitu-gitu tuh canda-candaan teman-teman. Kalau kita nggak ada. Nah terus Om, setelah lu memulai perjalanan yang baru-baru itu berarti 2015 ya Om, tadi triggernya lintas Sumatera yang gua lewatin ya Om ya, lintas barat Sumatera. Lalu kesulitan dari semua kesulitan itu, kesulitan paling sulit tuh berarti dimulai dari 2015 ya Om sampai sekarang ya. Itu sesulit-sulitnya tuh sulit apa sih Om? Karena buat teman-teman tahu, yang supaya tahu gitu yang mau mulai trip, ya sesulit-sulitnya begitu kok pada akhirnya bisa kayak Bang Den juga nih, bisa bertahan gitu ya. Iya. Gimana Om? Kalau kesulitan sebetulnya ya, kalau menurut kami sih kesulitan di perjalanan dengan kesulitan kita hidup menetap sehari-hari sih lebih kurang sama aja. Tantangan-tantangannya sama aja, cuman tempatnya aja yang berbeda. Kalau kesulitan, cuman mungkin lu pengen tahu kejadian ekstrim gitu kan, ya, mungkin itu loh. yang mungkin berkaitan dengan masalah ini kan tabungan terbatas. Iya pasti dong. Saya ekstrim, ya itu yang aku tunggu-tunggu. Udah kering nih, dari tadi ngoceh melulu. Boleh. Guys, kita minum dulu. Kalau ada yang mau pesan cangkir road trip Indonesia, topi atau t-shirt. Ini topi terbaru ya Om ya? Ya itu. Ini topi terbaru gue beli men. Sorry nih gue numpang iklan men. Enggak apa dong. Karena memang enak men. Udah naluri soalnya. Naluri pedagang keliling. Bahan-bahannya juga bahan-bahan buat survival kok. Ini nggak mungkin pecah di mobil men, kaleng. Ya. Masih terlalu panas. Oke, jadi ekstrim itu gini. Gimana Om? Ekstrimnya tapi kalau secara batin ya, secara batin gejolak yang paling kita alami itu dari batin dulu ya. Iya. Itu waktu ibu kita meninggal, ibu Kak Beda di Jakarta. Lagi musim pandemi. Lagi musim pandemi, Jakarta lagi bukan zona merah lagi, Jakarta lagi zona hitam, tahu kan lo? Iya. Yang di rumah sakit pada bergelimpangan di tempat parkir. Pada masa-masa itu, ibu berpulang lah, kan? Ibu berpulang, jadi wah kita posisi lagi di Sulawesi tuh, kan nggak ada penerbangan, nggak bisa, wah itu nggak bisa bergerak. Nah itu yang berat karena nggak bisa langsung pulang pada saat itu, jadi kita harus nunggu dulu berapa waktu setelah itu
Nah, pulang. Jadi itulah yang agak gejolak sedikit aja sih maksudnya. Tapi kalau masalah kita pernah cerita-cerita tentang kesulitan-kesulitan di perjalanan, misalnya kita pernah kehabisan uang. Ya itu tuh, kayak gitu gimana tuh? Itu Iya, karena memang dulu kan konsep kita survival. Konsep survival itu ya kita memang ya dengan perbekalan yang sangat minim kita maju gitu. Awalnya juga cuma eksperimen, apakah bisa bertahan 2 bulan, apakah bisa bertahan 3 bulan, kita nggak tahu. Ya, Itu berarti posisi Kak Beda udah resign? Sudah kan, itu akhirnya kan setelah 4 bulan ya, kalau kita mau balik ke situ lagi, ya 4 bulan meyakinkan Kak Beda tuh, baru dia oke untuk berangkat. Lu lepasin semua yang di kota tuh? Ya udah lepas lah. Kita Baru lepas, mulai dilepas tuh semua? kita lepas, kita putus rantai-rantai yang mengikat kebebasan kita robohkan penjara-penjara yang mengungkung kita bebas berjalan kemana saja. Gue lagi proses itu juga kan, soalnya kan istri gue juga lagi resign. Jadi sebenarnya banyak banget kegelisahan di hati kan, karena gue baru kan pertama kali deh men, pertama kali jalan sejauh ini. Nah pemicu gue ya doi ini Bang Den. Maksud gue, makanya gue jadi pengen tahu gitu, sampai sesusahnya nggak punya duitnya apanya gimana. Terus begitu nggak punya duit beli solar gimana, makan gimana om, apa gimana? Ya itu memang dulu persoalan kita yang namanya kalau kita survival itu, persoalan di jalan itu ya persoalan perut. Apa yang mau kita makan, apa ya solar gimana mau beli besok, ntar kita mau tinggal di mana. Nah hal-hal kayak gitu tuh memang persoalan hari-hari kita. Kan dulu kan awal-awal kita kan belum ada media sosial, belum ada YouTube. Iya kan, makanya. Berarti lu mulai dari sebelum ada YouTube, sebelum masuk YouTube kan? Belum. Udah bertahun-tahun dulu baru kita aktif di YouTube gitu. Tapi akhirnya bisa gitu, dan akhirnya kan dari pengalaman-pengalaman itu kayak kita pernah kehabisan uang di Aceh dulu, itu baru 6 bulan perjalanan udah Kosong. Ya kalau mau dibilang kosong ada sih 150.000 di rekening. Ya, kalau gue gini men, sepengalaman gue jalan men, 150.000 itu kalau cuma di rekening atau di kantong, sisa segitu, itu nggak banyak men. Di Jakarta lo bisa makan 4 kali mungkin. Di sini nggak bisa, di jalanan kan nggak bisa. Iya makanya kalau itu kan anggaplah tidak ada. Anggap tidak. Itu kalau udah angka segitu kan ya sudah nol lah namanya, ya kan? Sudah nol lah namanya. Sementara kan kita di tempat orang. Iya makanya. Di antah-berantah yang kita nggak tahu. Tapi disitulah akhirnya. Karena kami kan konsepnya memang jualan merchandise ya dari awal, itu yang membantu kita. Dan kemudian juga satu hal lagi yang bikin kita tuh bertahan itu adalah di perjalanan yang tidak pernah kita sangka, tidak kita pernah plan dan tidak pernah kita duga, itu kita menerima kebaikan hati di mana-mana. Yang kita sebut kebaikan hati Nusantara. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang senang sekali daerahnya dikunjungi dan sangat menghargai tamu. Itu semuanya dari Sabang sampai Merauke itu kayaknya sudah budaya dasar kita orang Indonesia deh. Berarti lu terbantu dengan orang-orang yang baik-baik itu. Betul. Jadi kalau perjalanan road trip Indonesia sampai saat ini bisa bertahan sampai 8 tahun dan lain sebagainya, itu ya yang luar biasa ya Indonesia itu, orang-orang yang telah mendukung mewujudkan mimpi gua sampai terlaksana sampai hari ini, dan kita masih terus berjalan. Dan belum pengen berhenti sih, karena memang makin lama makin nikmat. Dan itu nggak ini ya men, bukan maksudnya istilahnya omong kosong lah atau tipu-tipu lah si Bang Den ngomong gini ya. Enggak men, karena gue jalan deket aja, baru mulai gue juga udah ngerasain itu. Pasti. Gue ngerasain itu men, beneran. Dari di Jawa sampai ke sini dan sampai pedagang-pedagangnya, terus kita tanya jalan dikasih, kita disuruh istirahat, kita dikasih. Kayak gini aja men. Kalau misalnya memang tidak banyak orang baik, contohnya Bang Den, kagak mungkin men suruh gue tinggal di sini nginep gini-gini segala macam. Iya nggak sih? Iya benar. Apalagi ini sosok udah besar men gitu. Enggak kalau besar tuh enggak lah. besar men. Enggak. Karena biasa. meracuni gue banget gitu. Ya, kita juga nggak ada maksud mau. Ya aku juga nggak ada maksud mau ngajak orang atau mempengaruhi orang. Kita cuman sekedar bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita temui, dan apa yang kita lihat. Kita cerita gitu loh. Tapi ternyata ada teman-teman yang sekarang juga udah banyak teman-teman yang udah keliling Indonesia. Terus ada lagi nih yang kayaknya baru mulai gila ya. Baru mulai gila. Gilaan. Jadi tiba-tiba loh, waktu kita DM pertama itu tiba-tiba gue cuma ya iseng-iseng aja. Ya namanya siapa sih orang, cuma bilang ya udah lo kalau memang ini lo gas aja ke Sumatera. Orang kan pasti
oke, ya Om, nanti kita schedule kan, nanti kita ini kan, nanti apa segala biasakan itu kan wajar kayak. Tiba-tiba, oh ya Om, bentar ya Om, gue minta izin keluarga dulu. Wih, ini anak siapa ini? Anak siapa? Anak siapa ini? Men langsung pamit aja katanya mau ke Sumatera. Padahal dia belum pernah gitu kan. Belum pernah. Nah itu kan gue ngelihat ada bakat terpendam lah di situ. Ya karena dari dulu Om, sejak gue SMA itu orang-orang teman-teman sekolah pada ngomong, keluar negeri kemana enak. Terus anak-anak cewek kan juga dulu suka sama pemain sepak bola yang ganteng-ganteng tuh, Fernando Torres lah, siapa segala macam. Jadi pengennya tuh kayak ke Spanyol, ke Italia, kemana gitu kan. Gue cuma kalau ditanya, enggak men, gue mau keliling Indonesia dulu, baru keluar negeri gitu kan. Iya, Terlupakan lah itu men. siapa yang nggak kepengen ya kan? Gue juga pengen. Terlupakan lah itu gue men. Sampai tiba-tiba gue ketemu 2019 ya, 2018, gue ketemu channelnya Road Trip Indonesia. Gue bilang, wah anjir, ini harus men gitu kan. Makanya begitu gue dapat kesempatan, gue datang Om. Gue langsung road trip. Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini nemuin kita. Makasih sudah dijamu dengan sangat baik men. Gila, baik banget men lo. Aduh, kalian mesti, gue nggak bisa jelasin satu-satu kebaikan mereka ya, tapi ini gokil men. Kayak kalau lu tinggal di kota, nah tiba-tiba lu ketemu Kak Beda, ketemu Bang Den, ketemu Om Sanu di sini ya. Mereka kayak bukan manusia men. Oh gila. Karena manusia yang sesungguhnya kan biasa kita lihat di kota kan men. Kayak gitu men, egois, menjatuhkan, apa nggak fair, apa segala macam. Yang kayak gitu-gitu tuh lu bakal lihat tuh kan. Nah, anggapan gue sebagai orang kota juga Om, ya manusia kayak gitu. Ya. Gitu kan, bener Wajar. nggak? Nah begitu gue kesini, makanya gue selalu menganggap gini nih mah bukan manusia kan, masa bisa begini ya gitu. Serius Om. Ya jadi yang gue mau kasih tahu lu tentang hal-hal seperti yang lu dapetin dari gue di sini. Ketika lu jalan nanti lu akan banyak lagi, mungkin lebih lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan hati yang lu di sini aja lu udah surprise Surprise kayaknya banget. wah banget. Banget, Lu nanti men. akan dapetin lagi yang jauh lebih keren, jauh lebih mungkin mengharibirukan perasaan lu, pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudara kita dari seluruh Nusantara. Itu gue jamin deh. Iya. Ini Garansi itu. Karena gue kesini tuh bener-bener semuanya tuh dalam hidup gue ini pertama kali men. Pertama kali nyetir di Sumatera, lewatin lintas Sumatera. Pertama kali nginep di rumah orang men. Di kampung. Di kampung, pertama kali di kampung desa. nih kita ya. Iya. Kita rumah kita nih kebon-kebon. Iya, kebon-kebon bener. Ini Jarak rumah jauh-jauh. Iya. Belakang sawah. Iya, Kalau malam suara apa? Kodok, kunang-kunang sama jangkrik lo baru pertama kali lihat. lo. Kunang-kunang jangkrik gue baru pertama kali lihat men seumur hidup gue itu serius. Jadi banyak banget hal-hal pertama kali Om. Iya. Yang gua apa ya? Bener-bener di sini tuh daku ketemu di kau gitu ya. Pertama kali semua banyak yang Semua pertama kali, Semua. pertama kali tidur di rumah gadang, pertama kali. Itulah konsep perjalanan sebetulnya. Gue juga sama kan, ketika gue jalan, nanti gue mau ke Kalimantan, ini gue baru pertama kali ke Kalimantan Timur, gue baru pertama kali. Di situ sensasinya. ya, banyak pertama banget kali. berguru banyak banget Iya ya. kan? Oh, Bang Den, thank you banget Bang Den. Orang kawin aja pertama kali yang paling enak. Kalau udahnya udah biasa ya. Pokoknya sesuatu yang baru itu pasti mengasihkan sebelum dia menjadi usang dan bosan. Tuh, catet. Iya. Oke, itu quote saya dari Bang Den tuh. Ya, jadi gimana kita mau bosan, men? Kita hari-hari baru terus. Ntar lagi lu baru lagi tuh Sumatera Utara. Iya. Ntar lagi lu baru lagi tuh Aceh. Baru lagi tuh Sabang. Sabang. Gimana lo mau keluar dari dunia yang seperti itu? Jadi lu ini kecanduan nih Om. Udah edik berat. Edik berat kecanduan. Bukan kecanduan lagi, kalau kita sih memahaminya ini udah seperti jalan hidup ya. Kita memilih memang untuk hidup nomaden. Semakin kesini, Bang Den sama Kak Beda tuh betul-betul kayaknya ini udah kodratnya nenek moyang kita juga dulu kan hidupnya berpindah-pindah ya. Iya. Setuju gue. Sebelum ada sistem yang membuat kita terpenjara ini. Terpenjara. Benar. Itu benar. Terpenjara tiap hari mesti bangun, mesti kerja, mesti apa segala macam. Harus kumpulin tabungan buat masa tua, harus kumpulin tabungan buat anak segala macam. Iya, iya. Kalau itu sih ya kita nggak ada masalah ya, kita harus nabung apa segala macam. Tapi maksudnya mungkin kita bisa memilih cara-cara yang lebih apa namanya lebih mengekspresikan siapa diri lo, keunikan lo. Karena kita tiap-tiap manusia juga Ya, paham. pasti unik, Iya. ya kan, punya perbedaan-perbedaan yang nggak semua juga harus jadi petualang kayak kita misalnya. Iya, Tapi iya. misalnya lo di musik lo di mana, tapi lo kuatkan aja hati lo di situ, di jalur yang lo pilih dan lo senangi gitu. Untuk apa? Mengeluarkan spiritnya ya Om ya. Iya. Kita punya spirit di dalam ya Om ya. Energi kita kan kita Energi. mau tumpahkan, kegelisahan-kegelisahan kita. Gue juga perjalanan ini, video ini menjadi tempat gua mencurahkan apa yang ada di pikiran gua, kegelisahan gua tentang Indonesia, tentang alamnya,
tentang tempat pariwisata, budaya dan masyarakat, kemiskinan dan lain sebagainya. Pokoknya ya udah. Oke, kita tadi udah ngomongin kesusahannya, men. Sekarang kita tanya kesedihan-kesedihannya, Om. Kesedihan. Ya, kesedihan, Om. Kesedihan, kalau ngomong kesedihan di perjalanan ini serius ya. Ya. Kita nggak mengada-ngada Ya. gitu. Itu kalau aku mau coba flashback 8 tahun belakang itu kayaknya pasti ada, tapi porsinya sangat kecil sekali dan untuk mengingatnya aja udah susah. Kapan nih gue sedih selama perjalanan ini? Walaupun kita dalam ini ya, kalau sekarang sih menceritakan yang mungkin wah kena kehabisan uang begini dulu susah makan segala, itu mungkin jadi kayak drama ya kalau sekarang kita mengingatnya kan. Tapi waktu itu kita menjalani ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang merasa diri kita sedih, aduh ini hidup kita kok jadi susah begini, nggak ada. Kabeda aja yang bukan orang petualangan istilahnya, nggak ada dia mengeluh selama perjalanan ini. Kita fun-fun aja, walaupun jadi akhirnya memang di situ kita belajar ya bahwa ketika kebutuhan minimalis kita terpenuhi kayak makan ada, tempat tinggal ada, itu kita udah tenang banget, men. Ya, lebihnya kita jalan, ntar ada apa di daerah ini kita explore, udah. Tiba-tiba duit kita udah menipis, ya udah kita jualan lagi kaos tuh online tuh. Dulu tuh semua media sosial deh. Kalau teman-teman di FB, teman-teman di WA tuh udah capek lah tuh. Terima broadcast terus dari kita itu. Tapi ya itu kondisinya kita. Nah, sebagian teman-teman beli karena ingin mensupport. Nah, itu yang gue bilang tuh. Dari Sabang sampai Merauke akhirnya mereka membeli. Jujur ya, gue pikir sih desain road trip Indonesia nih, karena gue nggak bisa desain, gue coba bikin sendiri. Ya desainnya tuh belum maksimal. Tapi orang beli karena pengen support aja. Nah, pengen beli road trip Indonesia. Dan itulah gue bilang bahwa kebaikan hati Nusantara, prinsip apa ya? Klise ya kalau kita bilang gotong royong atau baku bantu kalau orang timur bilang. Itu ternyata baku bantu itu bisa membuat mimpi-mimpi besar itu terlaksana. Dengan semangat baku bantu itu. Baku bantu. Dalam hal apa aja ya? Karena pada dasarnya kita makhluk sosial juga ya, Om ya sebenarnya. Apalagi Indonesia ya. Benar. Makanya kalau di Indonesia nih akhirnya sih gue berpikir kita jalan kayak begini nekat-nekatan, katakanlah sampai kehabisan uang itu, Indonesia kita nggak usah takut mati kelaparan ya. Anjir. Nggak akan lu nggak akan dibiarkan oleh orang-orang di daerah yang lu kunjungi lu sampai kelaparan. Maka kadang-kadang lu sampai bingung mau milih mau nolak makan di mana, mau tempat tinggal di mana, itu kadang-kadang kita milih. Sampai bingung ya. Saking banyaknya orang. Kopi dulu. Nah, Bang Den, aku mau nanya nih. Lu udah jalan 8 tahun. Jauh banget itu. Nggak mungkin deket, Om. Iya kan? 8 tahun. Lu udah dari Sabang sampai Merauke kali, hampir ya, Om ya? Sampai Papua. Hampir, udah sampai Papua, men. Itu gokil, men. Gak sembarangan orang mau ke Papua tanpa tujuan istilahnya ya, Om ya. Cuma mau jalan-jalan tuh, itu kayaknya sedikit sekali masyarakat Indonesia mau begitu. Nah, lu udah jalan sejauh itu, Om. Yang lu lihat tentang Indonesia gimana, Om? Indonesia. Dalam nih, guys. Oke, enggak, gue tarik satu-satu. Apa namanya statement tadi kan, lu pikir 8 tahun udah jauh apa segala macam. Iya betul, kalau kita belum kemana-mana kita merasa pasti itu jauh ya. Padahal sih sebetulnya kan jauh dekat itu ada di pikiran kita aja. Jadi kalau kita bilang mas sekarang kurang jauh. Iya, kurang jauh. Karena kan kita pengen juga melihat sisi-sisi belahan bumi yang lainnya gitu kan. Dan pengen juga ngerasain nyetir di Gurun Sahara tuh kayak apa gitu kan, masuk ke Tiongkok lah kemana, pengen gitu. Ya mudah-mudahan aja ada kesempatan, ada kesehatan, kita bisa mewujudkan itu kan. Apalagi kalau yang muda-muda ini wajib ya gue ya. Kalau yang muda-muda wajib itu udah harus, nggak boleh enggak. Nah, kembali ke apa yang kita lihat di Indonesia ini. Indonesia ini menurut gue setelah gue perjalanan itu betul-betul mengagumkan. Ya, dari segala sisi sangat-sangat mengagumkan, dari keindahan alamnya, dari kekayaan alamnya, masyarakat, budaya, kuliner, laut, gunung, danau, sungai, dan semuanya itu flora faunanya. Gue berpikir kalau setuju gue itu, kalau kita betul-betul bisa ya menggunakan dan memanfaatkan ini dengan penuh kesadaran,
Indonesia ini bisa kita jadikan surga bersama sebetulnya. Anjir. Itu yang gue rasakan gitu. Bener. Tapi faktanya, kenyataannya ketika gue jalan ini gitu kan, kekayaan alam yang selama ini kita dengar, tahu dong Indonesia kaya kan kita udah sering biasa lah. Tapi begitu kita jalan itu gila, ini kayanya segini. Gila, kayaknya itu di luar bayangan yang kita bayangkan sebelumnya, men. Mulai dari ya itu tadi lah, lautnya, emasnya, nikel, minyak, gas alam, ikan, batu bara. Begitu lu udah samperin ternyata lebih kaya dari yang lu baca di buku-buku ya, Om. Benar, kaya banget. Nah tapi ada apa di situ? Ada yang kurang enak gitu dengan melihat kekayaan yang seperti itu. Kita juga ngelihat masyarakat yang masih banyak yang miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan. Iya, itu kita bisa lihat lah di beberapa provinsi gitu kan. Itu kasihan banget bahkan. Itu hal yang paling Sedih. bikin pilu banget Bikin deh gitu pilu. kan kalau ngelihat saudara kita yang masih hidup dalam, ya masih berjuang untuk makan entar apa, untuk makan besok pagi apa, untuk bikinin anaknya sarapan nanti pakai apa. Itu banyak gitu kan. Persoalan itu masih perjuangan masalah perut. Nah, itu yang bikin kita sedih gitu. Sama juga ada dua kan antara kekayaan dengan kemiskinan. Terus keindahan alam kita yang luar biasa itu juga akhirnya kita melihat juga dengan mata kepala banyak sekali alam-alam yang udah dirusak ya, dirusak demi alih-alih fungsi untuk ekonomi kah apa, itu banyak banget gitu. Jadi ya ini tanpa bermaksud apa-apa, tapi ya kenyataannya seperti itu. Dulu juga pertama berangkat sih ya belum kepikiran seperti itu, cuman senang-senang aja dong. Jalan pengen lihat ini. Seiring berjalannya waktu terus kesadaran kita kan makin terbangun ya, terutama tentang lingkungan. Berarti lu sepanjang perjalanan itu banyak sedihnya karena banyak pilunya tuh ngeliat-liat seperti itu banyak. Dibilang banyak sih enggak, tapi ya ada masa-masa kita seperti itu gitu. Karena kuncinya perjalanan ini kita juga nggak mau berlarut-larut dengan hal-hal yang negatif. Kita selalu pengen tujuan kita ini bagaimana kita bisa menikmatinya dan bersenang-senang dengan perjalanan ini. Itu poinnya. Ya men, gue juga udah mulai kesini tuh mulai ngerasain sedihnya sih ada Om ya. Yang kayak gitu yang. Iya betul. Gue nggak tahu nih maksudnya, bingung juga kan maksudnya. Tips dari lu buat gue apa Om yang suka ngerasa sedih gitu tiap perjalanan tuh? Maksudnya ya gue tahu itu sedih, tapi gue harus jalan karena gue mau lihat Indonesia kan Om. Ya. Kalau tips lo menghadapi kesedihan ya nggak ada lain selain menikmati. Ketika lo sedih ya lo sedih aja. Aduh, ya kan gak ada masalah. Lo juga sedih sendiri. Gue kalau sedih juga cuma ngomongnya sama Kabeda doang. Atau lo bisa ngomong aja, ungkapkan kesedihan lo dan penonton, gak ada masalah. Itu ekspresi lo, gitu kan. Nanti kan akan berubah tuh. Akan berubah. Kesedihan, ekspresi kesedihan lo tuh akan berubah. Yang paling penting kan kesedihan itu yang bikin lo akhirnya semakin aware, semakin sadar tentang kondisi Indonesia kita ya. Bukan negatifnya aja, lo akan sadar juga tentang keindahannya, kekayaannya, keramataman, lo akan sadar juga itu. Juga plus ya itu bonus-bonus yang tadi yang mungkin nanti itu yang harus kita ceritakan lah kepada penonton kita, bagaimana kita udah harus mulai mengarahkan fokus kita itu terhadap lingkungan. Nah, lu kan bilang ini udah bukan lagi perjalanan men. Kalau Bang Den bilang tuh ini bukan lagi perjalanan tapi udah jadi lifestyle. Ya. Pertanyaan nih, berarti nggak akan berakhir nih? Belum ketika aku ngobrol sama Kabeda ya, untuk saat ini kita masih sangat menikmati sekali perjalanan ini. Dan kalau orang tanya sampai kapan ya kita sendiri juga nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin sih kalau pertimbanganku ya udah masalah umur aja, nanti dimana kita udah mulai mungkin tidak bisa lagi melakukan perjalanan atau hidup berpindah-pindah, ya kita akan stay di tempat yang ini kita sedang lagi cari ini mau stay-nya di mana nanti gitu kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada ide untuk masa tuanya road trip Indonesia ada di mana ya kan. Aku dikasih kapling loh di Aceh, udah punya. Udah punya kapling di Aceh men. Jadi Bang Jul. Namanya Bang Jul. Jadi memang lu wah gila men, lu kalau apalagi lu ngelihat Bang Den, ngelihat Kabeda,
lu tinggal bareng, terus lu sekali-sekali ke garasi gitu lihat seruling senja. Gila men, ini semua orang-orang yang pengalaman udah udah tinggi dah men. Iya, karena gue lebih dulu aja kan. Nah pertanyaannya Om, seruling senja nih ketemu di mana Om? Seruling senja itu ketemunya di Jakarta, di pedagang mobil juga di daerah arteri Pondok Indah. Waktu itu Pak Haji, ada seorang Pak Haji di situ. Oke. Gua kebetulan emang lagi cari-cari Ford Everest. Ada teman-teman yang main mobil juga nelpon. Dan ini kayaknya ada ini Everest gini. Kita kan nggak ngerti kan waktu itu kan. Cuman ya namanya temen ini juga orang yang kita percaya ya kan. Ya udah, ternyata memang betul gitu. Begitu lu pertama kali lihat seruling senja kan nggak segininya kan auranya. Oh, enggak lah, kan semua masih standar juga gitu kan. Udah gitu juga ya kita belum ngerti mobil juga. Jadi begitu gue beli, udah proses segala macem, terus cari-cari ada komunitas, kebetulan waktu itu baru banget, ya udah kita bergabung kan, minta informasi. Langsung dia di pembicaraan ini mobil gitu. Ternyata ini menurut teman-teman di komunitas Ford Everest Club itu adalah barang langka. Jadi dia cuman sangat sulit untuk mencarinya yang Matic 4x4 tahun 2004 itu. Nah itu jadi oh begitu ya, akhirnya seperti ini. Perjalanan juga jalan semua standar, teman-teman kebaikan hati di mana-mana. Ada yang nanti di Riau ngurusin roof rack, ada di sini yang ngasih radio komunikasi, ada di sini yang bantuin bikin ini, udah segala macam. Jadi ini bisa looksnya sampai begini karena campur baku bantu banyak banget pihak ya. Dan tapi gue punya keyakinan lo dulu, gue udah ngomong lo sama Kak Beda, yang kamu percaya nggak, orang keliling Indonesia mungkin mobilnya makin lama makin rusak, makin hancur gitu kan. Tapi coba saya yakin mobil kita seruling senja ini nanti makin jalan dia nanti makin lama makin bagus, makin keren. Ya segini tuh keren banget. Gue udah ngomong gitu kan. Keren banget. Auranya juga semuanya udah keluar gila. Ini bukan karena memang ada kalau di anak otomotif tuh mobilnya apa aja asal pakai bannya BFG ganteng udah. Enggak men, gue lagi bayangin dari kemarin duduk lagi diem, gue lagi liatin. Enggak men, ini mau pakai ban Maxim, mau pakai ban apa kek tetap akan karena memang udah auranya udah keluar men. Oh iya betul. Itu pengaruh sih. Gue percaya itu. Iya kan, ada men, ada auranya. Gua awal-awal gue datang sih kan, gue lihat ke garasi kan, gue nggak berani pegang men awal-awal. Gue cuma begitu aja tuh men. Mulai gue berani pegang sedikit, baru gue mulai waktu itu isi bensin ya, isi solar ya. Baru gue berani buka pintu waktu si Bang Den di dalam mobil gitu kan. Wah, gokil. Iya sih, memang kalau itu betul ya. Itu bukan pertama kali yang ngomong seperti itu ya, teman-teman juga banyak begitu melihat seruling senja kayaknya. Ya mungkin karena itu ya, karena ada di alam bawah sadar teman-teman itu bahwa ini yang terlihat itu proses perjuangan dan perjalanan panjang. Jadi udah ngelihatnya bukan sekedar mobil aja. Iya men, ya hidup kan? men, ini hidup men. Ya, menurut gue ini hidup. Ini kita bikin, ini hidup. Kita menganggap seruling senja itu hidup, seperti anak satu-satunya buat kita. Nah Om, kok bisa kasih nama seruling senja? Itu satu episode lagi tuh ceritanya. Panjang ya. Lanjutin nanti Om ada bahas nggak? Gue cerita sih. Oke, boleh. Dikit ya Om. Seruling senja itu memang dulu nama yang waktu kita baru-baru nikah kita ngomong gini, nanti kalau kita punya anak kita kasih nama seruling senja, bagus nggak ya? Oh bagus gitu. Keren juga. Ini nama kayak bisa masuk nih, kalau anaknya cewek bisa, anaknya cowok juga bisa gitu kan. Dan penuh makna ya kayaknya. Seruling senja. Terus? Nah tapi kalau mau ditanya asal kata seruling senja ini, ya itu memang sejarahnya dari sini, dari kampung gue ini. Oke. Jadi dulu aku pernah SMA di sini, ya, setahun kah? Tahun lebih. Pernah SMA di Payakumbuh ini. Jadi aku punya teman-teman SMA itu perempuan-perempuan, dia suka menari tradisional. Oke. Ya kan, ya nari lah. Memang hobi dia nari. Nah, kita pernah main-main ke tempat dia latihan itu. Jadi setiap dia latihan nari ini unik banget. Ini agak-agak mistis sedikit nih ceritanya. Wah. Oke. Jadi setiap dia nari itu ada guru tari kan, ada guru tari itu satu itu. Sebelum dia mulai menari, pasti mereka melakukan ritual-ritual. Akhirnya gurunya itu dia kayak kemasukan. Oke. Suaranya udah berubah, apanya berubah, gerakannya berubah. Nah itulah nanti yang akan mengajar
anak-anak ini menari. Wah, anjir merinding, Jo. Gue juga merinding. Ya, jadi kejadiannya kayak gitu. Ini memang sebuah cerita. Kalau gue melihat cerita ini gitu, itu ceritanya indah banget. Ada mistisnya, ada tradisi di situ, ada ya seperti kepercayaan juga kan, kayak gitu kan, keren gitu. Nah itulah yang melatih. Jadi gue ngobrol, gue tanya sama teman gue itu, ini memang dia kemasukan katanya sih seorang putri yang penghuni. Kalau lu lihat di sana tuh namanya ada Gunung Bungsu di situ. Arah ke situ tuh ada Gunung. Masukan seorang putri. Dia namanya Putri. Putri itu penghuni Gunung Bungsu. Di sini ada namanya Gunung Bungsu. Salah satu gunung di Payakumbuh ini Gunung Bungsu. Wah. Penghuni dari situ. Nah Putri itulah yang turun dan melatih. Dia ada 2 putri di situ waktu itu. Ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu. Satu namanya Sulinsa, yang satu gue lupa namanya. Tapi nama itu sangat berkesan gitu buat gua. Sampai melekat terus tuh kan sampai kapan-kapan. Sampai kebayang-bayang. Itu kan udah berapa puluh tahun yang lalu gue SMA. Tapi melekat aja gitu. Tiap kepasangkan, kadang-kadang kalau main game kan kita kasih nama tuh ya. Ya. Nah, gue kasih nama tuh Suling Senja tuh. Wah dia berantem perang. Keren juga ya jadi nama ini. Nah, itu kepikiran sama gue tuh. Oke. Tapi memang kita sebagai rakyat Indonesia tuh nggak bisa menghindari men yang namanya ada mistis-mistis begitu Ya, iya. Itu part of kita punya tradisi loh. Betul itu kekayaan kita. kan? Terlepas lu mau percaya atau tidak ya, Ya, itu lain soal. Benar-benar. Itu lain soal. Tapi tradisi kita memang punya yang seperti itu. Iya, itu kita kaya dengan Kaya, kayak kita gitu. sampai punya yang kayak gitu. Keren banget. Nah itu sih asal kata Suling Senja. Terus lu tiba-tiba pengen taruh di sebuah Fort Everest tuh ada triggernya nggak? Oh iya, jadi mungkin awal mau berangkat sih ya. Kita awal mau berangkat itu gue inget. Awal mau berangkat dulu itu karena waktu itu gue ngomong gini, kita ada tabungan kita ini udah lebih banyak terkurasnya beresin dia gitu kan. Jadi ada di satu konten awal itu gue pernah ngomong begitu. Jadi ya udahlah, karena ini dia anak satu-satunya ya gitu loh waktu itu. Karena dia anak satu-satunya ya udah kita kasih nama dia tuh Suling Senja. Gitu. Jadi ya duit kita banyak buat dia. Cuman karena anak satu-satunya ya namanya juga anak satu-satunya, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi Gitu dia sih, dari awal si Suling Senja ini menemani. Ya, bukan menemani, dia sudah mengantarkan kami ke tempat-tempat terindah di Nusantara. Aku yang harus makasih sama dia. Dengan berbagai cerita di perjalanan mobil tahun 2004 men. Sekarang kilometernya 250. Pasti banyak lah ya. Ada aja trouble-nya, ada aja ngambeknya. Kalau kita ngomong ngambek ya, kalau dia anak yang ngambeknya ada aja. Nah itu satu lagi, biasanya orang nanya, Bang Den jalan kayak gini pakai mobil tua ngerti mesin nggak kan gitu kan pertanyaan. Oh iya dong. Itu kan sesuatu yang wajib, kayak gue paling nggak ada gitu. Ngerti. Gimana Bang? Nah kebetulan gue enggak gitu, gue juga memang bukan orang otomotif gitu. Gue tuh lebih senangnya ke seni gitu. Kalau untuk yang teknik-teknik mesin-mesin gitu gue nggak apa namanya kurang bersemangat untuk mempelajari gitu aja sih. Karena niatnya kurang, jadi kayaknya ya udah nggak usah pelajarin gitu kan. Iya, cuman akhirnya kan di perjalanan kan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, akhirnya kita ngerti lah sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau ditanya memang bisa mesin, memang boleh dibilang kita nggak ngerti sama sekali. Cuman ya itu kita ngandelin bengkel di mana-mana. Terus berani sampai Papua tuh gimana men? Nah strateginya kalau kita di jalan itu kan kalau kita udah lama gini kan kita kayak nyatu ya sama mobil ya. Ya ada bondingnya. Ada gejala sedikit aja itu kita terasa kan ya. Ah iya betul. Nah, kalau udah ada gejala sedikit aja itu pasti nanti sampai di kota itu pasti gue langsung beresin. Gue cari. Gue cari apa nih masalahnya, apakah ada bunyi atau ada getar atau apa, itu gue harus cari sampai ketemu dulu. Kalau belum, gue belum tenang untuk melanjutkan perjalanan. Terdampar pernah? Terdampar? Kalau gue bahasanya terdampar men, kita udah di pinggir tiba-tiba mati semua mogok, udah bingung kan? Ini gue sebutnya terdampar. Oh itu terdampar namanya. Iya, kalau gue tiba-tiba mogok gitu ya. Mogok ya. Ya ada beberapa kali, satu di tol dulu di Banyuwangi, yang satu lagi di apa namanya, di mana tuh ya, terdampar begitu. Oh di Ambon, di Maluku, di Pulau Seram, di tengah hutan lagi. Waduh. Terus tengah hutan cuman ya ternyata nggak terlalu masalah. Begitu didinginin lagi, overheat aja berarti ya. Begitu didinginin bisa lagi gitu. Gila. Berapa tuh Om biayanya kalau buat lu turun musik? Ini sih rata-rata sekitar 20-an ya. Rata-rata sekitar 20-an. Sekitar 20-an.
Dan itu lagi, alhamdulillahnya 4 kali turun mesin itu kita 0 rupiah. Gila nggak lo men? 0 rupiah. Gak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ya, itu juga gak masuk akal, tapi kenyataannya kayak gitu. Itulah ketika awal berangkat dulu yang gue bilang sama Kak Beda itu, sejelek-jeleknya risiko atau permasalahan yang akan kita hadapi nanti di jalan, pasti ada solusinya. Walaupun nggak tahu nantinya masalahnya apa Nggak nih di tahu. sini nggak apa. Nggak Kita tahu. aja nggak tahu masalahnya gimana Nggak kita tahu solusinya kan? Betul. Tapi kita yakin di titik itu pasti ada solusinya. Karena setiap masalah pasti ada solusi, men. Iya sih. Tinggal masalah waktunya atau bagaimana, tapi ya gue yakin aja seperti itu. Dan ternyata betul gitu. Ada aja solusi-solusi berbagai macam permasalahan. Banyak yang nggak masuk di akal nggak sih Om? Kalau menurut lu? Wah, banyak banget. Kita bilangnya ini keajaiban perjalanan. Keajaiban perjalanan. Iya. Karena banyak hal yang lo nggak duga dan nggak mungkin lo bisa dapat tanpa perjalanan. Kalau ceritain banget. satu-satu, Aduh, sumber hidup kayaknya Om ya. 8 tahun gue mau ceritain satu-satu. Nah itu nanti kalau lo melakukan perjalanan atau kawan-kawan punya perjalanan sendiri nanti, itu nanti akan punya mengukir cerita sendiri, cerita hidup kita sendiri yang harus kita ukir sendiri. Oke. Kan tadi kan Om ada bilang maksudnya suka ada yang apa merusak alam, apa segala macam padahal Indonesia indah. Nah, yang menurut Om terbaik dan masih terjaga dan masih lestari apa Om? Apa Om? Banyak ya tempat-tempat yang indah, yang bagus di Indonesia ini dan hampir rata. Dan dia punya keunikan dan keindahannya masing-masing tuh. Dari Sumatera, Aceh aja tuh bisa punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Sumatera Utara, dibandingkan Sumatera Barat. Itu aja udah beda itu. Nah jadi memang punya keunikan-keunikan. Tapi kalau yang dibilang yang paling itu, kalau kami itu yang paling seneng itu adalah yang natural, yang betul-betul bahkan belum banyak orang tahu, bahkan belum ada dibangun apa-apa. Biar deh natural, mau ada semak-semak kayak gitu, sebuah pantai yang bagus itu menurut kami itu yang lebih senengnya seperti itu gitu, dibandingkan tempat-tempat yang sudah dibangun dengan bangunan-bangunan tapi pemilihan bahan, pemilihan arsitekturnya tidak sesuai dengan alamnya gitu. Jadi akhirnya merusak kan. Jadi kita mendingan pergi ke pantai atau gunung yang belum ada apa-apa itu, kayaknya di pantai-pantainya banyak bagus-bagus semua karena masih banyak yang murni. Iya. Banyak yang murni belum diapa-apain. Mudah-mudahan sekarang masih murni. Tapi nggak tahu lah ya. Karena kan Nggak, makanya gue sensor aja jadi kalian nanti yang nanya ke kita nih, jadi kita tahu tuh siapa aja yang kira-kira mau kesana kan. Jadi, nah kalau rusak lu nih gitu kan. Oke Om, wah Om, thank you banget ya Om ya. Sudah mau masuk bagi untuk sharing pengalaman di YouTube kita untuk viewers saya gitu ya Om ya. ya. Wah luar biasa Om. Gue juga merasa terhormat dong bisa tampil di YouTube Aku dan Nusantara, namanya aja keren. Aku dan Nusantara. Gue suka. Ya, karena saya bercerita tentang saya dan Nusantara saya ya kan. Dan terima kasih banyak Bang Den dan tim semuanya mau menjadi bagian dari cerita saya. Oke, sama-sama juga. Thank you, luar biasa. Thank you Om.